harga kebutuhan pokok masih menjadi perhatian masyarakat di tengah kenaikan inflasi. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis tekanan inflasi akan mulai mereda dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, kenaikan harga yang terjadi saat ini lebih banyak dipicu oleh faktor musiman, seperti lonjakan harga cabai dan komoditas pangan lainnya, bukan karena meningkatnya permintaan masyarakat. Purbaya juga meyakini tren penurunan harga minyak dunia akan ikut mendorong penyesuaian harga di dalam negeri secara bertahap. Di sisi lain, inflasi inti yang tercatat sebesar 2,79% dinilai masih berada dalam level yang terkendali, sehingga tekanan inflasi saat ini lebih disebabkan oleh komponen harga yang bergejolak. Benarkah harga-harga akan segera turun? Sementara itu pemirsa, sejumlah serangan teror terjadi di Tel Aviv. Ya, 2 ledakan mobil menewaskan 1 orang warga Israel. Ledakan mobil yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon, namun belum ada informasi akan adanya korban di lokasi tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Sekitar total 5 orang meninggal dalam rentetan teror di Israel. Sejumlah kekerasan terjadi di Tel Aviv. Ledakan mobil terjadi di 2 lokasi yang berbeda di Israel. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas menyusul 2 insiden ledakan mobil. Yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon. Surat kabar Israel mengkonfirmasi kematian tersebut meski belum ada pernyataan resmi mengenai pelaku dan penyebab serangan tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Ya pemirsa, sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Warga Paris frustasi menghadapi panasnya cuaca, memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman meleleh. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint-Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi sejumlah korban yang terjebak di puing-puing reruntuhan bangunan di Venezuela. Salah satu penyelamatan haru adalah saat petugas berhasil mengevakuasi bayi. Tim pencarian dan penyelamatan AS berhasil menarik bayi berusia 9 bulan hidup-hidup dari reruntuhan bangunan yang runtuh di Venezuela pada hari Sabtu waktu setempat. Para penyelamat dengan hati-hati membawa bayi yang dibungkus selimut dari reruntuhan sebelum menyerahkan bayi dari satu anggota tim ke anggota tim lainnya. Bayi kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan medis sementara tim darurat terus mencari di dalam bangunan yang runtuh.
Personil dari unit darurat militer Spanyol memimpin operasi penyelamatan bersama tim lain mengeluarkan seorang pria yang terjebak di antara reruntuhan rumah di Mequetia. Tim penyelamat menggunakan peralatan khusus untuk menyingkirkan puing-puing dan memastikan keamanan area selama operasi. Korban berhasil dikeluarkan hidup-hidup setelah terjebak selama 72 jam di bawah reruntuhan. Para penyelamat terlihat bersorak saat pria itu dibawa ke tempat aman. Tentara Meksiko berhasil menyelamatkan seorang anak laki-laki dalam kondisi hidup dari reruntuhan di La Guaira. Setelah 6 jam memotong beton, mendobrak titik akses, dan membersihkan puing-puing, sebuah regu dari batalion tangkap darurat berhasil membawanya keluar dalam kondisi hidup. Petugas penyelamat mengamankan korban muda di atas tandu sebelum membawanya ke ambulans. Menurut angka resmi Venezuela, gempa bumi pada 24 Juni telah menewaskan sedikitnya 1.430 orang dan melukai lebih dari 3.200 orang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan juga Bahrain. Ratusan orang yang mengungsi akibat gempa bumi dahsyat di Venezuela telah mencari tempat berlindung sementara di kompleks olahraga Jose Maria Vargas di Mequeta, La Guaira. Bangunan ini diubah menjadi tempat pengungsian dan pusat pengumpulan pasokan darurat korban gempa Venezuela. Tenda dan tikar tidur yang didirikan di seluruh kompleks olahraga dengan kanopi besar menutupi sebagian lokasi. Tempat ini digunakan untuk menerima dan menyortir makanan, air, obat-obatan, pakaian, dan juga perlengkapan lainnya yang dikirim dari daerah lain termasuk Caracas. Sementara itu pemirsa, sekitar 22 orang masih terjebak di bawah runtuhan gedung Vistamar Venezuela. Petugas pun tidak berhenti berupaya mengevakuasi semua korban. Tim penyelamat dikerahkan mencari para korban di reruntuhan gedung Vistamar Venezuela pada hari Minggu waktu setempat. Mereka melanjutkan upaya pencarian dan berteriak dengan harapan menerima respon dari kemungkinan korban selamat. Salah satunya adalah Flavio yang kehilangan istrinya.